everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Katalan GP part kedua. Siap-siap ini bakal panjang karena skrip gue 13 lembar kak. Yang kemarin aja itu kayaknya cuma 7 lembar, jadi ini 1 jam lebih coba. Itu sorry banget kalau telat karena jaringan gue lagi gangguan gak tahu kenapa. Dan jadinya file raw podcastnya itu telat sampai di admin akunnya karena panjang banget ya, jadinya dia juga butuh waktu lebih lama buat ngeditnya. Jadinya begitu diupload ya sudah lewat hari apa gimana gitu, pokoknya tadi subuh gua bangun baru gua lihat. So kita bahas dulu Raul Fernandes yang kemarin gak ada interviewnya karena cuma ada di media sosialnya. Jadi kali ini udah ada interviewnya dan lumayan panjang karena gua ambilnya dari media KTP Spanyol. Jadi dia bilang kami mengalami masalah rem yang sama selama 4 balapan. Remnya tidak berfungsi dan tidak berfungsi. Jadi saya sangat kesal karena seharusnya itu bisa berjalan lancar. Saya mendekati kelompok yang pada akhirnya memperebutkan posisi 5, 6, dan ke-7. Maksud saya, kami punya kecepatannya. Saya sampai di sana dengan kecepatan yang lebih baik dan saya tidak mengerti kenapa rem berada di posisi yang berbeda di setiap lap. Padahal ini bukan balapan pertama, juga bukan balapan kedua atau ketiga dengan motor ini. Saya rasa ini adalah keempat atau kelima kalinya berturut-turut rem tidak berfungsi ketika kami mencapai kecepatan yang luar biasa. Remnya tidak konsisten. Saya sampai di tikungan 1, terkadang tuas remnya terlalu jauh sehingga saya tidak bisa meraihnya. Dan terkadang jari-jari saya juga tidak bisa bergerak dan saya bahkan tidak bisa mengerem. Sangat sulit untuk dikendalikan dalam balapan. Dan Anda akan berkata, Oke, remlah lebih awal. Jadi saya melakukan pengereman lebih awal, tetapi posisi motor saat itu kan tidak sama dengan yang seharusnya. Jadi ibarat kata Anda terlalu cepat mengerem dan ujungnya Anda merusak ban. Karena Anda belum berbelok, Anda sudah mengerem, jadi ban belakang aus. Anda terlalu overriding dan pada akhirnya balapan jadi begitu panjang. Hampir mustahil dikendalikan, hampir mustahil. Ini kalau dia pakai bahasa Spanyol, ke media Spanyol, los, nggak ada filter kak. Jadi dia bilang, sebenarnya saya merasa sangat baik bahkan ketika saya sendirian tanpa ada di grup. Dengan ban medium, semuanya bekerja kurang lebih konstan. Saya bisa mencapai catatan waktu 40,5 dalam setiap putaran, 40 detik maksudnya. Karena kan biasanya 39, 38, 37. Jadi dia lumayan stabil di 40,5. Dan pada akhirnya saya berhasil mencapai garis finish dengan segenap kemampuan saya. Karena saya berhasil mendekati grup di depan saya, di akhir balapan saya berusaha mengejar mereka. Ya paling tidak saya mencoba untuk menyalip mereka. Tetapi ketika saya mendekati grup itu dan mencoba sedikit lebih mempush, rem saya mulai bermasalah lagi dan saya mulailah melebar. Jadi motornya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena tentu saja kalau Anda menghabiskan seluruh akhir pekan dengan berusaha mendapatkan momen X di posisi X, maksudnya untuk bisa melakukan pengereman tepat di posisi pengereman yang tepat, kemudian Anda harus mengubahnya, ya motornya tidak akan berfungsi. Ketika Anda melaju terlalu kencang, bannya rusak, bannya aus, dan ini trek ya sama seperti dulu, nggak berubah-berubah, gripnya jelek. Jadi ya begitulah, saya kesal jadinya. Nah ditanyalah dia, apakah jangan-jangan gara-gara lu pakai cakram baru jadi lu susah ngerem? Jadi dia bilang, ya memang saya pakai cakram baru hari ini, tapi gini, saya nggak ngerti. Cakramnya baru dan saya tidak bisa mengerem. Ini bukannya kritik terhadap tim, sama sekali bukan. Cakramnya baru, pompa remnya juga sudah diperbaiki, sudah disesuaikan, tetapi masalahnya adalah ini sudah terjadi selama 4 balapan. Jadi jelas nggak ada hubungan sama rem, nggak ada hubungan dengan pompa rem. Ini masalahnya ada aja kayak gitu. Mau cakramnya baru, mau pompa remnya diapainnya, sama, berarti bukan itu masalahnya. Jadi ini sangat sulit, makanya itu saya bilang ini nggak ada hubungannya. Karena kalau saya mengerem itu tidak cukup dengan 1 jari atau 2 jari, harus semuanya menjangkau tuas rem. Karena justru kalau jari Anda standby di tuas rem, Anda justru tidak bisa mengubah posisi tuas remnya. Karena justru tidak bisa mengerem. Karena sebenarnya itu penting, Anda harus selalu standby untuk bisa menarik tuas rem. Anda harus mempertahankan periode pengereman, titik pengereman yang tepat. Tetapi ya karena hal ini saya tidak bisa melakukannya lagi. Dan ujungnya ya Anda melebar, sial. Udah gue bilang, dia kalau pakai bahasa Spanyol dengan media Spanyol nggak pakai rem kak, nggak ada filter.
Jadi dia bilang, ya pada akhirnya ban kami aus di sini. Kalau Anda terlalu banyak spinning dan tuas rem Anda tidak bisa disentuh dengan cara yang sama dan konstan, itu akan sangat sulit. Saya frustasi karena pada akhirnya saya sudah mengerahkan segalanya. Pagi ini kami melihat datanya lagi. Memang benar kalau kalian dengar komentar saya seolah-olah saya ini finishnya posisi 20. Padahal sebenarnya kami finish posisi 11 yang memang sebenarnya tidak buruk tentu saja. Tetapi kalau Anda mendapati diri Anda kesulitan dan kesulitan lagi dengan peluang mencapai 6 besar atau 8 besar, posisi 11 itu tidak penting karena Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang sudah terjadi selama beberapa balapan dan itu membuat Anda frustasi dan tidak membantu. Terus terang ini agak mengganggu mental saya dan tentu saya akan kesulitan tidur nanti malam. Kayaknya udah pernah gue bahas di pertengahan musim atau sebelum pertengahan musim ya, ketika Ai Ogura lagi gemilang-gemilangnya dan Bes sampai sedikit frustasi. Raul Fernandez itu lebih frustasi lagi dan dia itu sampai ke psikiater untuk melakukan terapi mental karena kondisinya memang dia agak-agak sedikit tidak terima dengan kondisinya yang dia tahu peluangnya di mana atau bagaimana. Ini agak beda dia sama Ai Ogura. Kalau Ai Ogura ya jelek atau bagus, meskipun dia frustasi mukanya tetap tenang, zen. Kalau yang satu ini memang agak-agak ya dia bilang memang dia menjalani terapi mental saking dia frustasi dengan hasilnya. Oke, kita pindahlah ke Yamaha. Yamaha, Snektaro, dan Alex Rins akhirnya menguji M1 V4 kemarin di Barcelona di tes private satu hari Senin. Mereka ngider iya, tapi memang cuma berapa lap kak. Kenapa? Karena hujan berhenti, hujan berhenti, hujan berhenti. Ya, memang awalnya treknya agak licin, tetapi setelah itu kan hujan, mulai tuh bersih lagi, mulai bagus tuh dia punya grip. Sayangnya ya nunggu keringnya lama kak. Jadi ya nggak jelas juga. Tetapi yang cukup menarik adalah bahkan untuk kesan pertama, baru pertama kali menaiki mesin M1 V4, Snektaro bisa mencetak waktu 1 menit 39 detik,5an kalau nggak salah. Dan menurut gua itu nggak buruk. Kenapa? Karena ini adalah pertama kalinya dia menaiki M1 V4 dibandingkan dengan inline ya. Memang masih ketinggalan sekitar 1,5 detik gitu. Tapi ya untuk kesan pertama di mana kondisi sirkuit nggak terlalu bagus dan ini baru pertama kali dengan setup yang masih basic banget, menurut gue itu nggak buruk lah. Ada secercah harapan sedikit. Jadi Snektaro adalah rider pertama yang menguji M1 V4 sebelum yang lainnya mengambil alih. Jadi dia menguji sekitar berapa lap terus hujan, dia pulang lah. Tahu nggak pakai apa? Jet pribadi kak. Flexing, gue pulang naik jet pribadi. Ya wajar lah, dia adalah rider termihil sejagat raya tahun ini. Jadi ya percuma lah kalau itu 12,5 juta euro nggak dipakai untuk bayar jet pribadi. Alex Espargaro aja bisa bayar jet pribadi, ya masa dia kagak? Ya bener aja. Jadi ya kurang lebihnya seperti itulah. Kita belum tahu apa komentarnya, nanti kita lihat apa yang terjadi karena dia kayaknya istirahat 1 hari sebentar, terus dia langsung ke Misano, mengingat ini back to back. Jadi ya kita tunggu aja nanti hari Rabu atau hari Kamis pasti ada komentarnya. Ini udah hari Rabu ding. Oke. Kita lanjut lagi ke kabar lainnya, gosip berhembus, sepoi-sepoi. Kalian masih ingat nggak waktu tahun lalu Lewis Hamilton, pembalap F1 itu yang berminat untuk membeli Gres ini? Masih ingat yang sebelum pengumumannya si Colas Marc Marquez menjadi adipatinya Ducati? Kan waktu itu gue bilang ini saking, sorry to say, hampir pilotnya Gres ini, sampai dibilang Marc Marquez pun itu bisa beli itu tim. Saking turun banget dia punya modal, dan Lewis Hamilton mengutus orang lain untuk datang ke pedoknya Gres ini untuk melakukan ya fit and proper test, kurang lebihnya kayak gitu, dan berakhir ternyata nggak deal. Menurutnya Lewis Hamilton waktu itu, ya saya memang minat, tapi masalahnya adalah itu perlu dipelajari dulu bagaimana pengelolaannya dan bagaimana sistemnya, karena menurut saya ini adalah hal yang belum saya ketahui secara keseluruhan, jadi kami perlu mempelajarinya dulu baru bisa mengambil keputusan. Nah, kabar terbarunya di pedok kemarin muncul. Pesaingnya Max Verstappen menyatakan minatnya untuk membeli LCR Honda dan you know who? Trackhouse. Trackhouse kak, dia mau beli Trackhouse itu, sorry tuh saya, Justin Marks itu
anaknya salah satu pemegang sahamnya Tesla, Kak. Jadi sebenarnya gue nggak yakin apakah Justin Mark mau jual itu tim apa gimana. Tapi katanya Max Verstappen itu pengen beli Trackhouse. Kemungkinan ini ada kaitan dengan manuvernya David Brivio yang pernah mau menawari tes MotoGP ke Diogo Moreira, yang rider Brasil yang sekarang OTW pengumuman sama LCR. Nah, menurut gue Moreira inilah faktor kenapa Max Verstappen mengincar LCR atau Trackhouse. Jadi Trackhouse kemarin itu kan sempat menawari tes MotoGP ke Moreira karena manajernya Italia Trans tim di Moto2 itu adalah saudaranya David Brivio. Jadi mereka lumayan bagus koneksinya, sempat ditawari ke Moreira, lu mau naik nggak MotoGP? Nah waktu itu kan Papi Prisupo nggak kasih karena dia bilang takutnya nanti kenapa-kenapa cedera kan jadi perkara. Nah sekarang karena kabarnya Moreira sisa pengumuman dengan LCR, cuman sedikit nego gaji dulu sama petinggi Jepang, tapi sudah pasti dia bakal ke LCR kalau setuju gajinya gitu kan. Karena ini mahal banget gajinya. Jadi ini yang membuat LCR itu nampaknya diincar oleh Max Verstappen. Mbak Yu, emang kenapa? Apa hubungannya Max Verstappen sama Moreira? Ya, Max Verstappen itu memang KTP-nya KTP Belanda. Tapi ingat, papanya itu orang Brasil. Dan manajernya Max Verstappen itu adalah papanya. Papanya yang orang Brasil itu. Jadi ya wajar kalau dia mengincar Moreira. Dan untuk itu Red Bull ada di belakang karena Max Verstappen itu adalah ambasadornya Red Bull. Jadi wajar kalau mungkin Papi Pripuik, gua kasih lu 1,5 juta. Ya wajar karena ternyata dia menarik minat rider F1 yang kaya raya itu untuk membeli tim LCR. Jadi ya impas lah ya sebenarnya. Tapi kita lihat nanti di Jepang bagaimana nego-negonya Moreira, dan menurut gua kalau memang ini kabarnya benar, ya wajar kalau Papi Pripuik menawari gaji yang luar biasa besar untuk rookie. 1,5 juta 1 tahun. Tetapi ini sempat dikonfirmasi oleh media Red Bull sendiri ke Max Verstappen. Jadi tahu nggak apa dibilang sama, kayaknya itu asistennya Verstappen, bukan manajernya, bukan papanya sih. Dia bilang ya tim Verstappen memang tertarik pada tim MotoGP, tetapi sejauh ini belum ada diskusi yang konkret untuk dilakukan pada tahap ini. Memang bukan rahasia lagi kalau dia tertarik dengan MotoGP, tetapi mengambil alih tim untuk saat ini masih belum realistis karena untuk melakukan itu semuanya harus sempurna. Itu kalau nggak salah manajer pembalap Red Bull. Jadi dia bilang ya bukan rahasia lagi, Verstappen memang lagi minat sama MotoGP, terutama setelah ada kabar Günther Steiner itu mengambil alih Tech3 dan tiba-tiba podium Enea ya kan. Jadi ya wajar dia ditanya, kira-kira F1 ada minat nih sama MotoGP atau enggak, karena Steiner udah mengakuisisi. Sementara di Trackhouse sana tim NASCAR udah mengakuisisi. Kayaknya ini lumayan ramai nih kalau kita ngumpul-ngumpul di MotoGP. Alah, maklum para jet set. Jadi kita lihat nanti apakah ini cukup menarik. Gue nggak yakin juga sih Cesinello mau jual timnya apa kagak ya, karena itu pasti harganya agak mahal, dan gue nggak tahu apakah Honda akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan Cesinello di timnya atau bagaimana. Tapi menurut gue kalau Moreira itu pengumuman di tim manapun, papanya Max Verstappen, Jos Verstappen yang orang Brasil itu kemungkinan akan ngikut kemana Moreira pergi. Jadi dia akan mengambil alih tim itu supaya melindungi Moreira punya karir. Menurut gua ini yang gue bilang ya semacam nasionalismenya Brasil. So kita bahas lagi KTM. KTM ini juga bakal panjang karena ada gosip soal Pol Espargaro. Acosta P4 naik 1 posisi. Dia agak sedikit getir karena dia disalip oleh Enea Bastianini, tapi dia bilang ya nggak masalah sih karena gue juga punya balapan yang bagus di sprint race. Dia battle sama Quartararo, rame banget. Sprint race kemarin juga rame emang. Jadi dia adalah satu-satunya yang pakai ban belakang soft. Jadi kalau kalian baca alokasi pilihan ban sebelum race, gue bilang semuanya memilih ikut arisan kecuali Acosta yang memilih ikut undian. Kenapa? Karena kalau arisan itu kan bisa dijatah. Mau pakai namanya siapa, meskipun yang ini namanya jatuh, boleh dikasih dulu sama yang siapa. Nah kalau undian nggak bisa kak, datang-datangan, lu dapatnya apa ya udah kayak gitu. Jadi Acosta memilih memakai ban undian, sementara yang lainnya ya ikut arisan lah. Ya ban bagus ya ban bagus, ban ori ya ban ori, KW1 ya KW1, KW2 ya udah. Emang Mapakes kemarin dapat KW berapa? Dia itu sebenarnya dijatah KW1 karena LM pengen dia kunci jurun di Misano, cuman dia sorry itu saya kalau menurut gua sedikit berusaha untuk
itu saya, kalau menurut gue agak-agak sabotase. Gue rasa itu agak-agak sabotase dengan dia pura-pura sedikit melebar dan segala macam sampai media KTPS itu ribut soal kenapa dengan bannya. Menurut gue itu sengaja Kak, supaya dia ada alasan untuk mengalah sama adiknya. Jadi dia bilang ya ban gua udah habis bla 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 bla. Gua rasa itu bukan gara-gara bannya habis, tapi dia salah ngerem aja. Yang jelas dia akan membiarkan adiknya menang. So kita balik lagi ke Pedro Acosta. Ditanya emang kenapa lu pakai ban soft? Kan lu tahu lah yang lain itu bilang ya kami memang sengaja mengincar Acosta karena dia pakai ban soft. Kami sedang menunggu kapan dia melambat karena cepat atau lambat dia akan lambat. Jadi ditanya kenapa lu pakai ban soft? Udah tahu itu barang bakal cepat habis. Jadi dia bilang jujurnya saya merasa kurang nyaman dengan ban medium. Saya juga merasa kurang nyaman dengan ban itu di hari Jumat. Dan pagi ini saya memakainya dan saya finish di posisi 12 saat warm up. Kemarin ya memang saya sangat kesulitan, tapi saya pikir kondisinya tidak akan lebih buruk lagi dengan ban soft. Ya memang itu bukan keputusan yang tepat, tetapi saya harap meskipun ini adalah keputusan yang buruk, ya kalau hasilnya untuk sebuah keputusan yang buruk dan hari yang buruk ternyata saya finishnya P4, ya why not? Selama kami berada di posisi keempat untuk hari yang buruk, kami akan terus melanjutkan perjalanan ini karena saya merasa nyaman dengan ban softnya lebih daripada ban mediumnya. Saya senang karena KTM sudah membawa lagi motor ke podium untuk pekan keempat berturut-turut. Jadi ditanya, lu yakin lu sendiri yang memilih pakai ini ban soft? Jadi dia bilang kami selalu membuat keputusan bersama. Saya tidak bisa bilang bahwa saya akan memenangkan race kalau saya pakai ban medium. Ban soft mungkin bukan pilihan terbaik, tapi bagi saya itu memberikan saya pengalaman di masa depan. Jadi ibarat kata gini, gue pakai ban medium, ya lu mungkin bilang mungkin lebih tahan daripada ban soft, tapi gue nggak nyaman. Ya kalau gua nggak nyaman ujungnya ya mana tahu gua crash, mana tahu apa gitu. Gua nggak mau ngambil resiko, lebih baik gua pakai ban soft yang nyata-nyata gua tahu gua nyaman pakai itu, meskipun ya gua tahu ya cepat habis juga. Tapi secepat-cepatnya habis toh gua finishnya P4. Kalau seperti itu terus, banyak cepat habis dan gue tetap finish P4, no problemo, nggak masalah selama gue aman nyaman. Jadi dia bilang, secara overall ya saya ada di posisi 4 klasemen. Saya sebenarnya ingin berpartisipasi di setiap sesi dengan berada di posisi 5 besar sebanyak mungkin mulai dari sekarang sampai akhir tahun. Karena itu akan memberikan Anda konsistensi dalam hal kecepatan dan peluang untuk melihat apa yang dilakukan oleh pembalap lain. Kita melihat bahwa Alex dan Mark itu cukup tidak terkalahkan saat ini. Bezzecchi memang tampil kuat di atas Aprilia, tetapi kita punya 3 KTM. Oke, Maverick itu sedang sedikit menepi karena dia masih dalam pemulihan, tetapi penting untuk tetap konsisten dan itu yang saya inginkan untuk saat ini. Tahun lalu di saat-saat seperti ini, kalian bisa melihat saya melakukan banyak kesalahan. Dari 11 balapan, saya rasa saya tidak mencetak angka dalam 8 balapan karena saya terlalu ngoyo, terlalu memaksa. Jadi saya perlu menemukan keteguhan yang saya tidak miliki di musim lalu. Keteguhan untuk tetap bertahan di trek, jangan ngoyo, jangan maksa. Jadi dia bilang, saya rasa untuk pertama kalinya kami meletakkan pondasi yang kokoh. Pedro 3 bulan lalu pasti sudah membuat motornya ada di gravel hari ini. Akhir-akhir ini saya tidak membuat banyak kesalahan, terutama saat balapan. Saya tahu Montmello akan menjadi salah satu sirkuit tersulit bagi saya, tapi sekarang kami memiliki sirkuit di mana kami selalu tampil baik. Misalnya Misano, Jepang, Australia, Indonesia. Indonesia kemarin dia podium sama Binder ya kan, sementara di Jepang kalau nggak salah dia sempat crash ya, gue lupa. Tetapi ya lumayan lah, dia lumayan bagus dan kalau di sirkuit jelek dan buruk yang dia rasa dia nggak cocok, ternyata dia bisa P4 dan Enea podium, berarti ini mestinya adalah progres yang lebih baik daripada tahun lalu. Jadi ditanya lah dia perkara dia disalip sama Enea, lu kan di Q2, lu maksa nyalip Ai Ogura tuh, dia punya menyalip yang sampai Ai Ogura harus minggir. Nah hari ini Bestia yang melakukan hal yang sama lu. Lu tau nggak dia bilang apa? Ya anggaplah gue kena karma. Dia ngomongnya karma sambil ketawa kak. Jadi iya, karma membayar kembali pada saya. Semakin cepat pembalap di sebelah saya, semakin cepat juga saya biasanya. Jadi sedikit demi sedikit kemampuan mengemudi saya meningkat. Saya juga mulai lebih smooth,
Memang butuh sedikit waktu, tetapi untuk saat ini kami bisa puas dengan comeback musim panas. Karena ya kalau dipikir-pikir, mereka memang mulai bagus setelah musim panas. Mulai Brno kayaknya mereka sudah lumayan, jadi ya pertengahan musim ini lumayan bagus lah untuk mereka. Jadi ditanyalah dia, apakah kamu terkejut dengan performanya Bastian ini? Jadi dia bilang begini, kita harus ingat. Dia 2 tahun lalu itu bersaing untuk titel Jurdun dengan Ducati di atas Gresini. Jadi dengan KTM hanya masalah waktu sebelum dia datang dan naik di podium. Dengan Ducati kemarin-kemarin dia memimpin di setiap akhir pekan, jadi itu bukan hal yang aneh. Binder crash. Somehow mulai ada selentingan untuk gimana dia ini kalau di depak, dan nampaknya Pol Espargaro mulai mengincar posisinya. Nanti kita bahas di bagian Pol Espargaro. Bahas Bindernya dulu. Dia crash, jadi dia bilang, entah kenapa start saya kurang baik. Saya sempat melebar di tikungan pertama, lalu saya mengerahkan segenap tenaga untuk kembali ke track. Semuanya berjalan dengan sangat baik, motornya luar biasa. Cuman ya saat saya mengerem di tikungan 7, saat saya masuk dari sisi dalam, saya nampaknya menyentuh curb garis putih, dan itu cukup untuk membuat ban saya terangkat dan saya tidak bisa mengendalikannya. Jadi ya sayang sekali, padahal saya merasa sangat baik di atas motor. Tetapi bagaimanapun ceritanya, kita harus mengingat aspek-aspek positif dari akhir pekan ini, dan saya pikir ini adalah hari Minggu yang normal dalam tanda kutip karena kami bisa menjadi sangat kuat. So, kita pindahlah ke Tech 3 akhirnya. Enea Bastian ini pertama kalinya podium di atas KTM dengan baju Tech 3, tepat ketika Tech 3 mengalihkan kepemilikan kepada owner barunya, Gunther Steiner. Sebenarnya bukan dia sih pemiliknya, dia ini adalah manajernya konsorsium perusahaan Amerika. Konsorsium itu maksudnya gini, beberapa orang yang punya dana gede-gede gitu, terus gabungan dipimpin sama Gunther Steiner yang ngurus duitnya mereka. Nah, dipakai lah beli Tech 3. Ngerti kan maksudnya? Karena gue pernah punya nasabah kayak gitu yang keroyokan, mereka kumpul berapa orang gitu, nah bikin hotel yang bintang 5. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi begitu pemilik barunya Tech 3 ada di pedok, dia podium. Hervé Poncharal tuh sampai iri sama Steiner, tau nggak? Jadi Enea, dia bilang, saya puas dengan hari ini, saya cukup puas dengan balapan saya, dan saya punya battle yang bagus. Seandainya saya bisa finish podium yang lebih baik, itu sebenarnya lebih bagus lagi, tapi ya sudahlah ya. Secara keseluruhan balapan saya bagus. 2/3 lap pertama saya sempat kesulitan. Engine brake agak terlalu keras dan saya tidak bisa memacu dengan ban depan. Lalu saya mengubah mapping dan hasilnya lebih baik. Juga karena tangki bahan bakar saya penuh di awal-awal balapan. Jadi saya masih belum bisa memacu motor saya semaksimal yang saya inginkan. Seiring dengan berlalunya lap, kecepatan saya meningkat dan saya bisa kembali ke persaingan. Jadi awalnya memang saya jadi penonton. Ketika saya melihat mereka mulai battle dengan 6 lap tersisa, karena kan ya ada Pecco di situ, Quartararo, ya ada Luca Marini, ya ada Ai Ogura, ada Pedro Acosta, semuanya pada ngumpul-ngumpul di situ ya kan. Ada Sarko juga sebelum dia crash. Jadi dia sendiri tuh masih di belakang. Jadi dia bilang, saya berpikir oke, sekarang saya akan menonton dulu dari belakang dan baru akan menyerang di lap-lap terakhir. Sebenarnya di 2 lap terakhir saya sudah memacu motor lebih keras, tetapi sayangnya saya membuat kesalahan di tikungan 9. Saya terlalu dekat dengan Pedro Acosta dan harus menutup gas. Karena saya kalah dalam akselerasi, saya tidak bisa menyerang dia di tikungan 10. Meskipun saya pikir Binder dan saya masih punya ban lebih banyak, selalu sangat sulit untuk bertarung dengan motor yang sama. Karena itu artinya Anda memiliki kekuatan yang sama. Selain itu, Pedro selalu mengerem dengan sangat terlambat sehingga sulit untuk menyalip dia. Dia selalu menutup semua pintu. Jadi ditanyalah dia, lu sekarang udah bisa membandingkan apa yang terbaik dari KTM dibandingkan dengan kondisi di Ducati. Jadi dia bilang, ya kami memang masih sedikit kurang bersaing dengan merek lain, dengan pabrikan lain. Masalah kami tetap di tikungan dan kami tahu kekurangannya apa. Dan di track dengan grip yang rendah seperti ini, masalah ini semakin terasa, terutama di sektor terakhir di mana Anda melaju kencang. Agar bisa berbelok, Anda perlu melakukan transfer beban yang signifikan dengan mengerem dan berakselerasi secara intensif. Itulah yang perlu kami perbaiki saat ini. Nah, ditanyalah dia, kayaknya masalahnya Binder agak beda deh dengan kalian. Masih ingat gak ketika Binder ribut sama Acosta yang kayaknya Acosta perlu merubah riding style deh, dan Acosta bilang, ya ngapain lu ngurusin riding style gua?
Karena ternyata riding style-nya Binder ini paling beda sendiri di KTM. Dan itu dikonfirmasi sama Enea. Jadi dia bilang, di antara para KTM yang 44 ini, yang punya riding style sangat spesifik dan paling spesifik itu adalah Binder dibandingkan dengan pembalap lainnya. Dia sering berada di saddle dengan posisi yang lebih mundur, artinya balance-nya lebih ke belakang. Jadi kalau kita lihat datanya, dia sepertinya melakukan hal yang sangat aneh, tetapi ya meskipun seperti itu dia tetap aja cepat. Dan hari ini saya akui sebenarnya saya sulit bersaing dengan dia. Dan dengan hal itu saya pikir KTM adalah motor yang bisa Anda gunakan untuk bermain dengan gaya berkendara yang berbeda-beda, baik itu gaya saya maupun gaya Binder. Ibarat kata kesimpulannya, rider friendly. Terima kasih Pedrosa. Pol Espargaro, tapi yang jelas dua orang ini adalah rider pengembangnya Honda yang lumayan bagus. Ingat kemarin Pol Espargaro itu sempat bilang di Honda bahwa nggak perlu malu kalau kita masuk konsesi, masih ingat? Dan gara-gara itu dia didepak sama Puig. Waktu itu kan si Marc Marquez absen cedera dan dia yang mengambil alih pengembangan, dan dia bilang ini perlu dirubah habis-habisan dan ada baiknya kalau kita masuk konsesi. Nah gara-gara itu Puig akhirnya mendepak Pol Espargaro yang ujung-ujungnya ya tetap juga mereka masuk konsesi. Dan pada akhirnya itu terbayar. Jadi bener dong kata Pol Espargaro, nggak perlu malu masuk konsesi demi memperbaiki motor. Dan pada akhirnya ya terlihat juga di KTM dia memperbaiki motor barengan sama Pedrosa. Pedrosa jangan lupa dia yang bikin motornya Marc Marquez. Jadi ya mereka berdua digabung dengan Viñales yang adalah rider penguji dalam mode balapan. Nampaknya ini adalah kombinasi yang bagus meskipun akhirnya ya Viñales cedera. Kita bahaslah Viñales. P13 naik 9 posisi dengan kondisi bahu belum 100%. Jadi memang di awal-awal dia dapat fit to ride, tetapi waktu itu tetap dalam review. Pokoknya kalau pagi-pagi dia bangun sakit dan dia minta painkiller, maka harus diperhatikan apakah dia bisa balapan sore atau dia bisa melanjutkan sesi sore. Jadi ternyata di hari Minggu ya dia bisa meskipun pakai painkiller dan nggak 100%. Jadi dia bilang ini bukan balapan semudah yang saya bayangkan. Tetapi ya memang saya sudah menduga bahwa bahu saya akan lebih sakit. Hari Senin kemarin sama si ragu apakah saya bisa balapan atau tidak. Hari Selasa saya menaiki motor 600cc dan saya berpikir mungkin saya bisa balapan. Lalu saya memutuskan untuk mencobanya akhir pekan ini. Dan pada akhirnya saya menyelesaikan banyak lap. Menyelesaikan seluruh balapan ini bagus. Treknya memang tidak terlalu menuntut fisik, tetapi tetap saja itu pertanda baik untuk saya. Terutama bagi bahu saya. Saya senang bisa menyelesaikan akhir pekan secara penuh. Penting untuk mencatatkan beberapa kilometer lagi dan memahami perasaan saya dari hari ke hari. Setelah balapan saya jelas merasa kesakitan, tetapi ya saya sudah menebak dan sudah menduga akan ada rasa sakit yang lebih parah. Tetapi rasa sakitnya ya cukup bisa diterima. Saya bisa balapan dengan baik dan tentu saja saya masih memiliki keterbatasan karena saya belum 100%, tetapi finish dengan kondisi seperti ini adalah pertanda baik. Kami akan mencoba lagi di Misano dan semoga saya bisa lebih kuat setelahnya. Jadi ditanyalah rencana lu apa nih sebelum ke Misano, kan masih ada jeda nih berapa hari. Jadi dia bilang saya sebenarnya penasaran apakah saya bisa angkat beban atau enggak. Karena kan ini bahu saya nih yang sakit. Karena saya agak kesulitan ketika membelokkan motor. Saya juga kesulitan untuk bersembunyi di balik fairing ketika saya ada di trek lurus terakhir. Jadi itu kan lu mestinya bungkuk di belakang banget tuh supaya anginnya nggak goer-goer gitu kan. Dia bilang itu sakit, nggak bisa. Trek lurus terakhir adalah bagian terburuk bagi saya. Saya tidak bisa bersembunyi sepenuhnya di belakang fairing motor dan hanya bisa mengendalikan motor dengan satu tangan. Dan ketika treknya bergelombang, bumpy, saya berdoa semoga kondisinya kembali stabil. Karena dia setengah mati tahan motornya. Dan balapan kemarin pun itu bukan tanpa kejutan. Ada momen ketika Di jatuh di depan saya dan saya harus segera memperbaiki motor. Itu rasanya sakit luar biasa. 2 atau 3 lap berikutnya terasa menyakitkan, tetapi setelahnya rasa sakitnya mereda dan saya bisa menyelesaikan balapan. Sisanya tidak buruk. Memang saya kurang kuat, tetapi tidak ada masalah dengan kaki atau lengan kanan saya. Jika yang lain bisa membalap di depan, ya tentu saya sebenarnya juga bisa. Saya tidak ragu soal itu. Melihat bagaimana mereka ada di sana, itu menjadi motivasi bagi saya. Itu mendorong saya untuk terus bekerja keras dan berjuang melewati rasa sakit. Jadi kemarin adalah hari yang penuh sukacita untuk KTM dan Tech 3. Dan Poncharal akhirnya bisa podium, dia punya rider, tentu saja seneng banget ya kan. Cuman dia agak-agak
Ini kenapa nunggu gua udah nggak jadi owner baru podium? Jadi ditanyalah dia, lo nih akhirnya podium nih, gimana? Dia bilang, podium ini adalah hal yang paling penting bagi saya. Saya nggak peduli lah soal kepemilikan, dan menurut saya Gunther itu adalah lucky bastard, bajingan yang beruntung. Dia bilang lucky bastard, dan gara-gara itu komentatornya MotoGP sampai minta maaf. Minta maaf kami atas bahasanya. Tapi ya di pedok sih Pontcara ini adalah tim manajer yang paling disukai sama Giorno, karena dia kalau ngomong los aja. Nggak pakai filter. Dia kalau ngomongnya kotor ya kotor aja. Jadi ketemu sama Steiner yang ya namanya orang Amerika kan ngomongnya lebih kotor lagi daripada Pontcara, Kak. Bastard ini sebenarnya, masih ingat nggak kalau kalian ngintil gue dari zamannya Enea masih di Grace ini, dia waktu itu menang dan dia bilang push lah ke Bastard. Nah itu jadi semboyannya dia sebenarnya sampai dia jadi adipati kalau nggak salah, dan itulah yang digunakan oleh Pontcara untuk mengistilahkan Steiner. He is a lucky bastard. Dia lo baru aja bergabung di pedok, langsung podium. Enak banget dia. Tapi ya sejujurnya ini adalah akhir pekan yang hebat dengan semua pengumuman yang kami lakukan dan segalanya yang terjadi. Enea sedang dalam masa balas dendam karena dia sangat kesal dengan apa yang terjadi di Hungaria dan dia ingin membalas dendam. Dan saya pikir hari ini dia memperlihatkan bahwa dia sudah menguasai aksi 16 dengan cukup baik, dan sekarang kami bisa mengandalkannya untuk sisa musim ini. Saya sangat senang dan saya berterima kasih karena Red Bull sudah memberi kami semangat hari ini. Dia sempat aja ngomongin sponsor dia ya kan. Emang dia ini adalah tim manajer yang baik, gak pernah merubahkan sponsor meskipun dia tahu dia sudah bukan pemiliknya Tech3. Jadi memang kemarin Tech3 itu pengumuman di setelah kualifikasi kalau nggak salah. Jadi konsorsiumnya Gunther Steiner itu mengambil alih kepemilikan Tech3 mulai tahun ini, mulai sekarang. Tetapi mereka baru mulai masuk ke pedok berbagi manajemen itu tahun depan. Jadi Hervé Pontcara akan mundur sepenuhnya tahun depan, Steiner yang akan menggantikan dia, tetapi kru-krunya itu akan dibagi. Ada beberapa orangnya Steiner dan beberapa orangnya masih tetap Tech3 yang masih tetap ditangani oleh Nicolas Goyon kalau nggak salah. Jadi sepanjang 2026 mereka akan berbagi pedok pengelolaannya. Nah, tahun 2027 Steiner yang akan memutuskan siapa yang akan tinggal dan siapa yang akan pergi di tim itu. Karena dia akan menggunakan wewenangnya sepenuhnya 100% tahun 2027. Kurang lebihnya sih seperti itu, dan tentu saja ini akan mempengaruhi kontrak-kontrak para kru. Dan kemarin kabar datang bahwa Giri Bola, kepala krunya ini ya, itu memutuskan untuk resign dari KTM. Dalam exit letternya, pengunduran dirinya berlaku secepatnya begitu KTM menyetujui pengunduran dirinya. Jadi dia akan langsung keluar pedok. Ini yang menunjukkan bahwa nampaknya hubungannya dia dengan Enea sudah nggak sebagus dulu. Masih ingat tahun lalu Enea diwawancara dia bilang, alasan saya bergabung dengan tim satelit Tech3 itu karena KTM menawarkan Giri Bola untuk menjadi kepala kru saya. Sementara itu tidak akan saya dapatkan di Aprilia, dan di saat yang sama Aprilia masih mandek negosiasinya sama saya. Sementara Tech3 begitu aktif membujuk saya dengan menawarkan lu akan ditemani oleh Giri Bola, dan itu yang menjadi faktor utama saya memilih menandatangani kontrak saya dengan KTM, karena dia sebenarnya ada di bawah kontraknya KTM. Itu sebelum KTM bangkrut. Faktanya KTM sudah bangkrut, dan otomatis rider-rider yang ada di bawahnya Tech3 dengan kepemilikan baru di bawahnya Steiner, kemungkinan mereka punya kontrak itu akan dialihkan dari KTM ke Tech3 untuk ditangani oleh Steiner. Jadi mereka akan digaji oleh Tech3 sendiri, bukan digaji oleh KTM, bukan di bawah kontrak pabrikan. Nah, gosipnya kontraknya Giri Bola itu ada di bawahnya KTM karena dia satu paket dengan Enea Bastianini, dan otomatis akan dialihkan ke Steiner. Nah, ini yang gosipnya menjadi salah satu faktor kenapa dia memilih resign. Jadi katanya dia ribut sama Enea soal keputusan teknis. Jadi ada beberapa setup yang lah ya kan, awalnya Enea ini percaya banget sama Giri Bola, dan ternyata di tengah musim pertama itu nggak berhasil. Pada akhirnya Enea itu melihat data dari para KTM lain dan memutuskan untuk menyesuaikan dia punya setup dan penggunaan part itu berdasarkan apa yang digunakan oleh rider lain. Nah, katanya itu nggak sejalan dengan pendapatnya Giri Bola. Jadi katanya itu yang membuat mereka agak clash, karena pada akhirnya ketika Enea memutuskan mengikuti apa saran dari orang KTM, dia berhasil membaik. Sementara selama ini dia begitu mempercayai Giri Bola, tetapi tidak ada hasil yang bagus. Kurang lebihnya kayak gitu, dan katanya itu yang menyebabkan ada clash antara Enea dengan Giri Bola, ada clash antara KTM dengan Giri Bola, karena KTM juga punya saran teknisnya sendiri.
Dan secara kontrak juga kayaknya dia nggak nyaman ketika dia dipindahkan kontraknya ke Tech 3. Gosipnya sih ada kemungkinan dia pindahnya ke Yamaha atau ke Aprilia, who knows. Tetapi kalau ke Yamaha ya mungkin jadi kepala krunya Toprak, meskipun Toprak sendiri kemarin di part 1 bilang bahwa dia pengen bawa kepala kru dia, nggak tahu juga. Tetapi ada kemungkinan juga dia ke Aprilia. Ini gua rasa bukan ke Aprilia pabrikan, kemungkinan ke Trackhouse. Karena nampaknya Raul Fernandez agak kurang nyaman dengan dia punya kondisi motor, pengaturan motornya dan bla 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 bla. Atau mungkin dia jadi kepala krunya Oliveira kalau memang dia jadi test rider, tetapi yang jelas bukan ke tim pabrikan Aprilia. Karena Martin cukup nyaman sama kepala krunya, dia kan bawa Romagnoli dari Ducati, sementara BS meskipun dia nggak bawa kepala krunya sendiri, dia cukup akur sama kepala krunya, cukup nyaman dan nggak ada alasan untuk ganti kepala kru sih sebenarnya. Karena kan kepala kru dia itu kalau nggak salah mantan krunya Viñales, kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, kita bahaslah Pol Espargaro. Pol Espargaro ini sebenarnya nggak balapan sih kemarin. Dia malah bercandain Marquez Brothers kemarin. Jadi waktu di sprint race itu kan ceritanya si Alex Marquez kan crash tuh. Kalau bahasanya akun X-nya MotoGP, adminnya itu bilang seolah-olah Alex Marquez itu memberikan medali emas dengan gratis kepada kakaknya. Karena dia crash ketika dia memimpin balapan dan lumayan jauh, 1 detik lebih. Jadi itu diguyonin sama Pol Espargaro dan Jorge Lorenzo. Lu bayangin ini berdua guyon. Karena kan mereka adalah yang satu komentator di media KTPS dan yang satu reporternya media KTPS. Jadi Jorge Lorenzo tuh bilang, ya ini memang seolah-olah Alex Marquez memberikan medali emasnya kepada kakaknya, Marc Marquez, secara gratis dan cuma-cuma. Jadi Pol Espargaro bilang, oh kalau gitu lu boleh kasih medali ke gua nggak? Kan medali lu banyak, kasihlah gua 1. Bercanda lah mereka berdua. Tetapi gosip lainnya berhembus di pedok terkait dengan Binder. Jadi karena Binder punya performa ini, ya gua nggak bisa bilang bagus sih. Mulai tahun lalu juga sebenarnya dia itu baru bisa finish di depannya Pedro Acosta di klasemen itu hanya di balapan terakhir. Cuman gara-gara Acosta itu ya mungkin dapat ban apes. Itu hanya di balapan terakhir. Karena sebelum-sebelumnya Acosta selalu ada di atas dia di klasemen. Jadi setelah Acosta apes di balapan terakhir di Barcelona tahun lalu, baru dia ada di P5 klasemen. Jadi selama musim ini pun dia agak sedikit kurang bersinar, tetapi bagaimanapun dia masih tetap golden boy-nya KTM. Karena dia adalah kader pertamanya KTM yang sangat disayang. Lebih disayang daripada Oliveira. Oliveira itu sampai diturunin ke Tech 3 gara-gara dia mau naik ke KTM pabrikan. Itu saking anak emasnya dia. Tetapi somehow mulai disoroti karena dia akhir-akhir ini bahkan tidak sebersinar Viñales, tidak sebersinar Acosta, dan akhirnya ya kurang sebersinar Enea Bastianini. Jadi mulai disoroti lah dia, apakah dia layak untuk ada di KTM ya. Meskipun kalau menurut gua, dia memang cuma punya peluang di KTM. Pabrikan lain nggak terlalu tertarik sama dia, sorry to say. Karena dia memang kader utamanya KTM. Dia juga bukan KTPS, bukan KTPI. KTP dia kan Afsel, jadi ya dia juga nggak ada yang bela. Tapi KTM itu sangat menyayangi dia. Nah, Pol Espargaro mulai toel-toel seat dia. Pol Espargaro setelah melalui masa yang sangat panjang ketika dia cedera dan dia harus lebih pendek 1,5 inci gara-gara dia punya tulang belakang, harus disingkirkan 1, kan itu retak waktu dia crash di Portimao kemarin. Dan sekarang bahkan ketika dia wildcard pun, atau bahkan ketika dia menggantikan rider cedera pun, performanya bagus. Dan gara-gara itu, kan udah gue bilang dari podcast-podcast sebelumnya, banyak tim Superbike yang tertarik untuk merekrut dia menjadi pembalap penuh. Jadi Pol pada akhirnya buka suara. Jadi dia bilang, ya sekarang saya memang punya peluang untuk balapan di Superbike. Saya akui itu karena saya dapat penawaran. Tetapi saya lebih ingin bertahan di MotoGP. Tetapi bukan sebagai wildcard lagi atau sebagai pembalap pengganti lagi. Karena itu bukan lagi skenario yang menarik bagi saya. Karena saya ingin menjadi pembalap penuh. Tetapi kalau karakteristik yang saya cari, maksudnya seat untuk pembalap full time, dan yang saya inginkan di tim tidak terpenuhi, maksudnya emang gak ada seat lagi kosong, ya menurut saya Superbike adalah solusi terbaik. Tetapi bagaimanapun, ada pilihan dan ada peluang yang tinggi, tentu saja semuanya tergantung pada tenggat waktu dan proses tertentu dengan KTM. Pabrikan ini jelas ada di daftar pertama saya, karena kalau memikirkan kontrak, kita sering menganggap aspek finansial
finansial sebagai faktor yang menentukan, tetapi seringkali itu juga tidak sepakat. Jadi saya menunggu KTM dulu dan setelah itu saya baru memutuskan. Ini ala-alanya Pedro Acosta ketika naik ke MotoGP nih. KTM duluan, kalau KTM nggak bisa ya gue cari tim lain, pabrikan lain. Gara-gara itu KTM kalah kabur, akhirnya Pol Espargaro yang di depan. Nah sekarang Pol Espargaro bilang kasih saya seat, kalau lo nggak kasih ya udah gue pindah ke Superbike. Ngancem balik kak. Kita lihat KTM mau memenuhi dia punya keinginan atau enggak, karena setahu gue KTM cuma punya waktu tahun 2026, 2027 belum ada waktu kak, belum tentu, nggak jelas. Nah sementara Binder kontraknya sampai 2026 gimana ya? Karena tahun 2027 masih diangan-angan, nggak tahu apakah KTM punya duit atau enggak, apakah ada pemilik baru atau enggak, kan nggak tahu. Nah gosip berhembus-hembusnya sih sudah ada pembicaraan dengan konsorsium Kanada, cuman masalahnya adalah apakah itu berjalan dengan baik atau tidak, dan apakah konsorsium itu mau menggelontarkan dana untuk mempertahankan pabrikan di MotoGP, itu tetap jadi pertanyaan utamanya. Setelah itu baru dipikirkan apakah Pol Espargaro bisa dapat seat atau enggak. That's the problem is, dia bilang saya selalu bergantung pada keinginan mereka dan saya berharap mereka tidak memutuskan terlalu terlambat karena bursa transfer akan segera ditutup, bursa transfer WSBK. Kemarin kan memang Ducati pabrikan di WSBK Aruba itu punya minat sama Pol Espargaro, tetapi gajinya nggak match karena Aruba itu cuma punya budget 400 atau 300 ribu euro dan itu cuma cocok untuk Iker Lecuona. Yang mau nggak apa-apa, gaji gua rendah, yang penting gua ada peluang jurdun. Sementara Alvaro Bautista memilih untuk pindah ke tim Barni yang gajinya katanya lumayan lebih gede sih, katanya sih seperti itu. Tetapi di sisi lain ingat, BMW belum pengumuman dan itu budgetnya gede banget, itu juta euro loh ya. Karena Toprak kalau nggak salah 5 juta euro, 4 juta euro gajinya 1 tahun, jadi jelas mereka ada budget dan wajar kalau Pol Espargaro tertarik ke sana. Kenapa? Karena kan ini perkaranya gaji. Mengingat dia bagus di MotoGP, bahkan saat dia jadi wildcard atau jadi rider pengganti, ya ada kemungkinan dia akan bagus di Superbike. Begitu menurutnya BMW, karena kalau untuk standar seorang test rider dia lumayan bagus memang, sorry to say. So kita pindahlah ke Ducati, panjang ya kak.